Masuk tahun kedua, saya pribadi bekerja sama dengan banyak lembaga, banyak teman, melakukan pendampingan pada desa-desa penyangga migas di Kabupaten Bojonegoro. Bojonegoro ini kabupaten dengan sumber daya migas yang sangat luar biasa. 25% cadangan migas Indonesia lahir dari kabupaten ini. PAD-nya sangat besar. Selama 2 tahun ini saya mendampingi beberapa desa yang dimana desa-desa itu terdapat sumber daya migas, dan di titik itulah dilakukan eksplorasi dan eksploitasi. Pada 2 desa yang saya dampingi, ada hal yang menurut saya sangat menarik. Jadi dengan latar belakang Bojonegoro sebagai kabupaten kaya, 2 desa ini justru punya sisi keterancaman yang besar. Satu, dengan kayanya Bojonegoro, infrastruktur jalan sampai ke pelosok-pelosok desa semua menjadi sangat baik. Tapi di 2 desa penyangga migas, persoalannya tidak banyak berbeda dengan ketika kami mengambil sampel di desa non penyangga migas. Dari menggunakan sistem SLA, Sustainable Livelihood Approach, yang melihat penghidupan sosial masyarakat menggunakan pendekatan partisipatif dari 5 modal penghidupan, ada modal alam, modal sosial, modal manusia, modal fisik, sampai kepada modal finansial. Di 2 desa itu menunjukkan bahwa ternyata migas, industri ekstraktif itu tidak banyak memunculkan alternatif penghidupan baru bagi masyarakat sebenarnya. Karena ya mungkin ekstraksi migas itu kan dilakukan oleh perusahaan-perusahaan besar sekelas Pertamina, Exxon, dan yang lain ya. Ini bukan pertambangan yang bisa dilakukan secara mandiri oleh masyarakat seperti tambang emas misalnya. Ini bukan something like that yang banyak orang bisa terlibat. Paling banter orang terlibat tuh untuk urusan-urusan yang seperti jasa keamanan, artinya jadi personil satpam begitu, ikut perusahaan, kemudian usaha-usaha seperti penyedia jasa makanan atau transportasi yang bahkan hari ini sebenarnya sudah diambil oleh orang-orang dari luar. Hal ini terbukti dari di 2 desa penghasil migas yang bahkan salah satu dari desa itu sebagian besar lahannya itu diambil. Jadi lahan desa itu berkurang drastis karena diambil untuk penempatan satu site yang masif. Diambilnya sangat signifikan, hampir separuh desa. Itu penghidupan masyarakat itu kalau dihitung dari modal finansial, dari perputaran uang per bulan nggak tinggi, bahkan cenderung di bawah UMR. Padahal Bojonegoro itu UMR-nya termasuk rendah tuh dibanding dengan kabupaten lain di sekitarnya seperti Lamongan dan Tuban. Hal ini tidak seimbang dengan berkurangnya drastis modal alam karena diambil untuk kepentingan ekstraksi. Tidak ada juga privilege untuk desa-desa ini untuk infrastruktur. Bahkan di satu desa itu infrastruktur jalan dibangun belakangan. Justru desa-desa lain yang tidak ada kaitannya dengan migas itu dibangun lebih dulu. Di desa-desa penyangga migas justru dia belakangan. Infrastruktur pendidikan juga tidak lengkap,
tidak istimewa lah, sama seperti tempat yang lain. Bahkan pada level kategori pendidikan dasar masih lebih lengkap desa lain daripada desa penyangga migas itu. Pada modal manusia ini puluhan tahun proses ekstraksi migas sejak eksplorasi sudah dilakukan. Tapi sampai hari ini pun tidak ada satu orang pun di desa penyangga migas yang memang dedicated disekolahkan atau sekolah untuk keahlian migas. Artinya puluhan tahun ke depan kita tidak akan melihat seorang migas expert yang berasal dari desa di mana migas itu berasal. Mirisnya lagi untuk sektor pertanian tidak ada substitusi resources ya untuk mensupport penghidupan seperti pertanian. Pertanian berjalan seperti selayaknya desa-desa yang lain, menghadapi persoalan yang sama terkait pupuk, ketersediaan air dan sebagainya, yang mana itu pada akhirnya menyebabkan perolehan finansial untuk pertanian itu rendah, pelan-pelan kemudian membentuk persepsi bahwa menjadi petani itu bukan sesuatu yang menjamin masa depan, sehingga ya di kedua desa itu kami tidak melihat kelompok petani yang lebih muda dari usia 45 tahun. Artinya kan kita sudah bisa bayangkan tuh masa depan pertanian kita akan seperti apa, tidak ada penerusnya, dan ya begitu. Ini catatan yang membuat saya terheran-heran sebagai orang dari luar Bojonegoro. Ternyata begitu tuh cara kerja migas. Kalau kemarin saya sempat ke Riau, tahun lalu kami sempat ke Riau, kami juga melewati daerah penghasil migas. Ya nampaknya 11-12 lah mungkin, tapi itu sekilas mata, kami belum mengeksplor. Tapi kalau yang di Bojonegoro kan memang kami melakukan beberapa kali pendampingan intensif, duduk bersama dengan warga, merumuskan variabel dan indikator tentang profil penghidupan lestari di desa mereka. Itu catatan besar saya pertama dari pendampingan desa di desa penyangga migas di kabupaten yang mensuplai 25% cadangan minyak dan gas di Indonesia, yang mana setiap bensin, solar yang ada di kendaraan kita itu bisa jadi berasal dari perut bumi Bojonegoro.